Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier. Nah, kelompok 6 sendiri beranggotakan 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama Amanda Zaskia, Anggi Syah Putri, M. Khairil Darmawan, dan yang terakhir yaitu Nabila Latifah. Nah, pada video ini nantinya kami akan menampilkan beberapa materi. Yang pertama yaitu bentuk dari sistem persamaan linier yang akan dijelaskan oleh M. Khairil Darmawan. Kemudian, operasi baris elementer yang akan dijelaskan oleh Anggi Syah Putri dan Amanda Zaskia. Kemudian yang terakhir, metode eliminasi Gauss-Jordan akan dijelaskan oleh Nabila Latifah. Untuk itu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu bentuk dari sistem persamaan linier. Let's go. Baik, di sini kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linier. Nah, sebuah garis dalam bidang XY, A1X ditambah A2Y sama dengan B, di mana persamaan ini disebut persamaan linier dalam peubah X dan Y, di mana X dan Y-nya ini sebagai peubah dan A1 dan A2-nya ini adalah sebagai koefisien dan B adalah sebagai konstanta. Nah, kemudian ketika sebuah garis dalam bidang X1 dan X2 yang dimana sebagai peubahnya yaitu X1 dan X2 dan dimana A1 dan A2-nya ini sebagai koefisien dan B-nya adalah sebagai konstanta. Nah, secara umum, sebuah persamaan linier dalam n peubah, n ini bisa saja 1, 2, 3, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, di sini terdapat sebuah persamaan di mana A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah AN-XN sama dengan B. Di mana X1 dan X2 dan Xn itu disebut sebagai peubah atau variabel atau unknown. Kemudian A1, A2 dan AN disebut sebagai koefisien dan B sebagai konstanta. Maka inilah persamaan dari sebuah sistem persamaan linier. Nah, selanjutnya, suatu sistem yang terdiri dari lebih dari satu persamaan linier disebut sistem persamaan linier atau SPL. Nah, jadi sepanjang materi ini nanti kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier atau penyebutannya itu disebut sebagai SPL. Nah, jadi sistem persamaan linier ini adalah sebuah sistem yang persamaan itu lebih dari satu. Nah, di sini terdapat bentuk umum dari sistem persamaan linier. Di sini sebagai persamaan 1 ada A11 X1 ditambah A12 X2 tambah dan seterusnya, kemudian tambah A1N XN sama dengan B1. Di sini ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 dan seterusnya sampai persamaan yang ke M. Nah, jadi total dari ini adalah sebanyak M persamaan. Nah, di sini kita mempunyai contoh dari sistem persamaan linier. Di sini terdapat dua contoh. Contoh yang pertama yaitu terdapat dua persamaan di mana kedua persamaan ini terdapat dua peubah. Jadi X1 dikurangi 1 ini X-nya, X1-nya sebagai peubah, kemudian X2-nya sebagai peubah. Maka dari kedua persamaan ini, untuk contoh 1 ini bisa dibilang dari sistem persamaan linier. Kemudian, untuk contoh yang B, terdapat juga dua buah persamaan, namun di sini terdapat 3 peubah, X1, X2, dan X3. Maka ini juga disebut sebagai sistem dari persamaan linier. Kita akan belajar metode operasi baris elementer atau yang disebut dengan OBE untuk mencari inverse matrix. Nah, OBE ini untuk apa sih?
Jadi, OBE ini itu untuk mencari inverse suatu matriks. Jadi, seperti yang kita ketahui, untuk suatu matriks A, jika dikalikan dengan A inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, yang dimana matriks identitas itu adalah sebuah matriks persegi. Ini dia, sebuah matriks persegi dengan elemen diagonalnya itu bernilai 1 dan elemen-elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi bisa kita lihat bahwasannya matriks identitas itu dia yang dimana nilai diagonalnya ini tuh bernilai 1, sedangkan nilai di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, maka ketika kita ingin mencari inverse-nya, rumus yang bisa kita gunakan adalah sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. Nah, itu kan sangat ribet ya. Kita harus mencari determinan A-nya dulu, kemudian kita harus cari A-nya. Itu kan ribet. Maka, adanya metode OBE ini salah satu solutif untuk mencari suatu inverse. Gimana sih cara penggunaan metode OBE ini? Jadi, ada 3 metode menyelesaikan OBE. Yang pertama itu menukarkan salah satu baris dengan baris yang lain. Lalu, yang pertama itu menukarkan salah satu baris dengan baris yang lain. Kemudian yang kedua, mengalihkan satu baris dengan angka bukan 0, bisa bilangan positif atau negatif. Lalu yang ketiga, menjumlahkan hasil dari perkalian suatu baris dengan angka bukan 0 seperti poin kedua dengan baris yang lain. Bahas contoh soal. Di sini ada satu contoh soal. Tentukan inverse matriks berikut menggunakan metode OBE. Jadi di sini terdapat matriks A yang dimana nilainya itu 3, 2, minus 1, 1, 1, 0, minus 2, minus 2, 1. Nah, caranya sangat mudah. Jadi, untuk matriks A yang kita ingin tentukan inverse-nya, kita harus ekspansikan atau kita harus perlebar. Kita tambahkan matriks identitas di sampingnya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementernya seperti ini. Kita perlebar A, kita pisahkan dengan garis, kemudian matriks identitas. Kemudian ketika sudah dilakukan operasi baris elementer, maka bentuknya akan berubah menjadi matriks identitasnya akan berada di sebelah kiri, dipisahkan dengan garis, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah A inverse-nya. Penyelesaian soalnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya untuk menyelesaikan OBE ini kan kita harus memperluas atau mengekspansi matriksnya. Di sini matriks A-nya di sebelah kiri, 3, 2, minus 1, 1, 1, 0, minus 2, minus 2, 1, dan dipisahkan oleh garis. Kemudian di sebelah kanannya, kita letakkan matriks identitas yang berorder 3 kali 3. Karena matriks soalnya berorder 3 kali 3, maka matriks identitas juga harus menggunakan order 3 kali 3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kita harus mengubah matriks yang di sebelah kiri ini menjadi sebuah matriks identitas. Nah, jadi yang sebelah sini itu harus kita ubah menjadi matriks identitas. Yang pertama saya akan mengubah nilai 3 pada baris pertama ini menjadi 1. Caranya yaitu kita menggunakan metode yang pertama, yaitu menukar baris dengan baris yang lain. Di sini kita menukar baris pertama dengan baris yang kedua. Untuk baris yang ketiga itu tidak usah dirubah, itu tetap. Jadi nilai setelah dilakukan perubahan baris yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 2, minus 1, 1, 0, 0, minus 2, minus 2, 1, 0, 0, 0. Lalu selanjutnya pada angka 1 di baris pertama itu sudah sesuai dengan matriks identitas yaitu 1, selanjutnya kita akan merubah bagaimana caranya nilai atau angka 3 pada baris kedua ini berubah menjadi 0 agar berubah menjadi matriks identitas. Nah, untuk merubah
untuk merubah angka 3 pada baris kedua ini menjadi 0, maka kita menggunakan operasinya, yaitu minus 3B1 ditambah B2, yang artinya minus 3 dikali baris pertama dan ditambahkan dengan baris yang kedua. Setelah kita melakukan operasi minus 3B1 tambah B2 terhadap matriks-matriks ini, maka matriksnya dapat berubah seperti ini. Yang dimana untuk baris pertama dan baris kedua itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu hanya pada baris yang kedua. Minus 3 dikali B1, minus 3 dikali 1 itu minus 3, ditambah 3 itu 0, kemudian minus 3 dikali 1 itu minus 3, kemudian minus 3 ditambah 2 itu minus 1, minus 3 dikali 0, 0, 0 ditambah minus 1 itu minus 1, minus 3 dikali 0, 0, ditambah 1, 1, minus 3 dikali 1, minus 3, ditambah 0, minus 3, minus 3 dikali 0, 0, ditambah 0, 0. Maka hasil yang didapat 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, minus 1, minus 1, 1, minus 3, 0, minus 2, minus 2, 1, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk matriks yang sudah dilakukan operasi pada sebelumnya, selanjutnya kita akan mengubah angka minus 2, pada baris ketiga itu menjadi 0. Seperti pada matriks identitas ya. Di sini pada matriks identitas itu dia pada baris ketiganya itu dia 0, di angka yang pertama ini dia 0, maka di sini kita juga harus merubah minus 2 menjadi angka 0. Minus 2 menjadi angka 0, yaitu menggunakan operasi 2B1 ditambah B3. Nah, di sini untuk baris pertama dan baris kedua tidak ada perubahan, yang ada perubahan hanya pada baris ketiga. Jadi, 2 dikali 1 itu 2, ditambah minus 2, 0. Di sini nilai minus 2-nya sudah berubah menjadi 0 ya. Kemudian 2 dikali 1, 2, ditambah minus 2, 0. 2 dikali 0, 0, ditambah 1 itu 1. 2 dikali 0, 0, ditambah 0, 0. 2 dikali 1, 2, ditambah 0, 2. 2 dikali 0, ditambah 1 itu 1. Jadi hasil yang didapat dari operasi 2B1 ditambah B3 itu seperti ini. Untuk baris pertama dan kedua tidak ada perubahan, yang berubah hanya baris ketiga. Selanjutnya, tadi kan kita sudah merubah baris ketiga, yang ini tuh menjadi angka 0, kemudian selanjutnya kita harus merubah minus 1 pada baris kedua ini menjadi angka 1. Karena pada matriks identitas itu kan dia 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Di sini angka 1. Satunya positif. Nah, untuk merubah minus 1 ini menjadi 1 positif, kita menggunakan operasi minus B2. Atau kita bisa contohkan minus B2 itu artinya negatif dikali 0, negatif 1 dikali 0 itu 0, negatif 1 dikali negatif 1 itu 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya angka minus 1 sudah berubah menjadi 1. Selanjutnya kita lanjutkan. Setelah dilakukan operasi dengan minus B2, kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Dapat kita lihat juga bahwasannya untuk baris pertama dan baris kedua tidak ada perubahan, yang mengalami perubahan hanya pada baris kedua. Selanjutnya, setelah kita merubah angka 1, 0, 0, lalu yang di sini juga sudah berubah menjadi 1 seperti matriks identitas. Selanjutnya kita akan merubah angka 1 ini menjadi angka 0. Karena pada matriks identitas kan angka 1 itu hanya ada pada diagonal. Yang selebihnya itu 0. Maka ketika angka 1-nya di sini sudah diagonal, selanjutnya kita akan merubah angka 1 yang ada pada baris kedua ini menjadi 0. Caranya dengan menggunakan operasi minus B3 ditambah B2 agar angka 1 ini berubah menjadi 0. Nah, di sini untuk baris pertama dan ketiga tidak ada perubahan, yang mengalami perubahan hanya pada baris kedua. Nah, hasil yang didapat setelah operasi minus B3 tambah B2 yaitu sebagai berikut. Di sini juga dapat kita lihat bahwasannya pada diagonal sudah berubah menjadi angka 1, dan angka-angka lain juga sudah berubah menjadi angka 0, kecuali angka 1 pada baris pertama yang ini. Nah,
langkah terakhirnya itu kita harus merubah angka 1 ini agar dia menjadi angka 0, agar kita dapat membentuk matriks sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Caranya itu dengan menggunakan operasi minus B2 ditambah B1, yang dimana pada baris kedua dan baris ketiga tidak mengalami perubahan, yang mengalami perubahan hanya pada baris pertama. Setelah kita melakukan operasi minus B2 ditambah B1, dapat kita lihat bahwasanya pada matriks sebelah kiri sudah berubah menjadi matriks identitas. Nah, matriks identitas itu ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan angka 1 yang berada pada jalur diagonal. Sedangkan pada angka di luar diagonal, ini dia tuh bernilai 0. Berarti kita sudah berhasil merubah matriks di sebelah kirinya ini menjadi matriks identitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pada sebelah kiri itu matriks identitas, kemudian di sebelah kanannya itu A inverse. Karena tadi kan kita akan merubah yang awalnya bentuknya seperti ini, yaitu A dipisahkan, kemudian matriks identitas. Ketika kita sudah melakukan operasi baris elementer, maka bentuknya akan berubah menjadi matriks identitas di sebelah kiri, kemudian dipisahkan, dan sebelah kanan itu matriks inverse A. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ini tuh sudah berubah menjadi matriks identitas, dan sebelah sini tuh A inverse-nya. Jadi, A inverse yang kita dapatkan setelah melakukan metode OBE ini yaitu 1, 0, 1, minus 1, 1, minus 1, 0, 2, 1. Oke, kita lanjut ke penerapan OB untuk menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear. Nah, kita memerlukan 3 cara, yaitu yang pertama mengalihkan sebuah baris dengan konstanta bukan 0, lalu yang kedua menukarkan 2 baris, yang ketiga menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan X1, X2, X3 pada ketiga persamaan berikut. Jadi persamaannya harus kita ubah ke matriks. Untuk persamaan yang pertama, itu menjadi baris yang pertama pada matriks, lalu untuk persamaan yang kedua menjadi baris kedua pada matriks. Begitu juga selanjutnya persamaan yang ketiga menjadi baris ketiga pada matriks. Pada baris elementer yang ini itu adalah A dan yang ini adalah B-nya. Begitu juga pada matriksnya, yang di sini adalah A dan yang ini adalah B. Oke. Jadi yang mau kita cari adalah mengubah bilangan pada matriks, yaitu A11, A22, dan A33 menjadi 1. Jadi ini secara diagonal nanti angkanya harus 1 dan sisanya untuk yang A itu harus 0. Sisa dari yang angka dari 1 ini. Lalu untuk yang B-nya, ini adalah yang akan kita cari. Oke, untuk penyelesaiannya yaitu pada persamaan yang sudah kita ubah menjadi matriks, kita membutuhkan 2 cara ini. Yang pertama, menambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua. Yang ini kita kalikan dengan min 2, lalu kita jumlahkan pada baris kedua. Hasilnya adalah 02 min 7 min 17. Untuk cara selanjutnya, menambahkan min 3 kali baris pertama ke baris ketiga, dan hasilnya adalah 03 min 11 min 27. Kita ke cara yang selanjutnya, yaitu mengalihkan baris kedua dengan 1/2. Ini adalah baris kedua, kita kalikan dengan 1/2, hasilnya adalah 01 min 7/2 min 17/2. Lalu cara yang selanjutnya, menambahkan min 3 kali baris kedua ke baris ketiga,
dan hasilnya adalah 0,01/2 min 3/1/2. Lalu kita ke cara yang selanjutnya, yaitu mengalihkan baris ketiga dengan min 2. Jadi baris ketiga ini kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah 0,013. Untuk yang selanjutnya, tambahkan min 1 kali baris kedua ke baris pertama. Untuk cara yang selanjutnya itu menambahkan min 1 kali baris kedua ke baris pertama. Dan hasilnya adalah 1011/2 35/2. Untuk cara selanjutnya yaitu menambahkan min 11/2 kali baris ketiga ke baris pertama. Dan hasil dari itu adalah 1001. Terus yang selanjutnya itu menambahkan 7/2 kali baris ketiga ke baris kedua. Nah, hasilnya yaitu 0102. Jadi kita temukan untuk X1 nya yaitu 1, X2 nya itu 2, dan X3 nya adalah 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode Gauss, yaitu sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear dan untuk menemukan inverse dari setiap matriks yang dapat dibalik. Nah, dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini, perbedaannya hanya kita harus membuat elemen-elemen di atas maupun di bawah diagonal utamanya menjadi bernilai 0. Pada atas sebelah kiri ini dapat kita lihat metode Gauss dan sebelah kanannya metode Gauss-Jordan. Nah, jadi metode eliminasi Gauss-Jordan itu memiliki diagonal utama berupa 1, 1, 1, 1 dan nilai di atas maupun di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Jadi, tujuan dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini merubah sebuah matriks menjadi matriks identitas. Nah, terus algoritma ini bergantung pada 3 operasi baris dasar yang dapat digunakan pada sebuah matriks. Yang pertama, tukar posisi 2 baris. Yang kedua, kalikan salah satu baris dengan skalar yang bukan 0. Yang ketiga, tambahkan atau kurangi kelipatan skalar dari satu baris ke baris lainnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini terdapat persamaan linear 3 variabel. Ya, persamaan linear 3 variabel. Jadi, tentukan nilai variabel-variabel linear di atas. Nah, langkah pertama, kita harus mengubah persamaan linear ini menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Ya, seperti ini. Kita harus mengubahnya menjadi sebuah matriks. Ini mana kita hanya mengambil angka depannya saja. Nah, di sini kan yang pertama itu variabel X. Variabel X itu biasanya dilambangkan dengan 1. Maka di sini kita buat 1, terus 3-nya 3, 2, dan 4. 3, 2, dan 4, dan seterusnya seperti itu juga. Jadi, yang mau tujuan kita dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita mencari hasil akhir dari sini. Dari bagian ininya. Kita harus mencari hasil akhir dari ininya. Yang dimana ini merupakan X1, X2, dan ini X3. Nah, terus pada
tiga baris ini, yang pertama ini kita definisikan sebagai baris pertama, terus baris kedua, dan baris ketiga. Oke? Nah, terus kita lanjut ke tahap keduanya. Nah, jadi karena baris pertama pada kolom pertama ini sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua terlebih dahulu. Oke, kita akan mengubah baris kedua ini ya. Kita akan mengubah baris keduanya. Terus rumusnya, karena yang mau kita ubah itu baris kedua, maka kita buat di sini baris kedua dikurang dengan anggota pertama yang mau kita cari itu 2 dikali dengan B1, karena yang mau kita cari itu baris kedua pada kolom pertama. Maka dikalikan dengan B1 sama dengan 2, masukkan B2-nya 2 dikurang dengan 2 dikali 1. Satunya dapat dari mana? Satunya itu dapat dari ini, baris pertama kolom pertama juga. Maka 2 kurang 2 sama dengan 0, dapatlah kita hasilnya di sini 0. Terus yang untuk kolom kedua pada baris kedua, caranya juga sama seperti tadi, menggunakan rumus ini juga. Nah, di sini 7. Kita masukkan 7 karena baris kedua pada kolom keduanya ini bernilai 7. Dikurang dengan 2 dikali 3. 3-nya dari sini ya. Terus 7 kurang 6 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan di sini 1. Terus lanjut yang cara ketiganya, 4 ini pada kolom ketiganya kita buat di sini 4 dikurang dengan 2 dikali 2. 2-nya kita dapat dari baris pertama kolom ketiga juga. Nah, 4 kurang 4 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini 0. Nah, terus selanjutnya pada kolom terakhir juga sama. Di sini 6, maka kita masukkan di sini B2-nya 6 dikali dengan 2 kali B1. B1-nya di sini 4. Nah, maka kita dapatkan hasilnya 6 dikurang 8 sama dengan minus 2. Nah, di sini minus 2. Nah, jadi yang hasilnya sudah kita dapatkan ini pada baris kedua, ini akan tetap sama. Terus kita lanjut ke tahap ketiganya. Nah, jadi pada tahap ketiga di sini kita akan mengubah yang baris ketiganya karena dia belum bernilai 0. Kita ubah yang baris ketiganya ya. Rumusnya sama seperti tadi. Karena yang mau kita cari itu baris ketiga, maka rumus awalnya itu baris ketiga dikurang 3 dikali B1. Kenapa B1? Seperti tadi, karena yang mau kita cari itu baris ketiga kolom pertama, maka dikalikan dengan B1. Kalau misalnya yang mau kita cari itu kolom keduanya yang ini, maka kita kalikannya dengan baris kedua juga. Nah, terus tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Baris pertamanya 3, ini 3, dikalikan dengan 3, dikurangkan dengan 3 dikali 1. Kenapa 1 nih? Baris pertama pada kolom pertamanya. Itu 1. Maka 3 kurang 3 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini 0. Nah, langkah keduanya juga sama seperti rumus. 9, ini 9 kita masukkan B3-nya itu 9. Dikurang dengan 3 dikali 3. Nah, kita masukkan yang B1-nya ini pada kolom keduanya. Maka hasilnya 9 kurang 9 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini 0. Terus yang ketiganya kita masukkan baris ketiganya 7 dikurang dengan 3 dikali dengan 2. Nah, 2-nya ini yang di sini ya. Maka 7 kurang 6 sama dengan 2. 7 kurang 6 sama dengan 1. Dapatnya di sini 1. Salah. Terus yang keempatnya ini, nih, kolom keempatnya. 4 dikurang 3 dikali dengan 4 ini. Sama ya, sesuai. Maka hasilnya 4 dikurang dengan 12, hasilnya minus 8. Kita dapatkan di sini minus 8. Nah, baris ketiga ini akan tetap sama nantinya pada tahap selanjutnya. Ini yang sudah kita dapatkan pada baris ketiganya. Terus kita lanjutkan ke tahap ketiganya.
tahap keempat ya. Nah, ini tahap keempatnya. Nah, karena baris pertama pada kolom kedua ini, yang di sini, itu belum bernilai 0, dan baris pertama pada kolom ketiga, itu kolom ketiganya itu yang ini. Nah, ini belum bernilai 0, maka kita harus mengubahnya juga supaya dia itu bernilai 0. Gimana caranya? Caranya itu sama seperti tadi rumusnya. Karena yang mau kita cari itu baris pertama, ini baris pertama ya. Kita buat di sini baris pertama dikurang dengan 3. Anggota pertamanya 3 dikali dengan B2. Karena seperti yang saya bilang tadi, kenapa B2? Karena yang mau kita cari itu anggota kedua pada baris pertama. Jadi dia disangkut pautkan dengan B2-nya. Nah, lalu kita masukkan di sini yang awalannya itu 1 dikurang 3 kali 0. 0-nya itu yang ini ya. 0. 3 kali 0, maka hasilnya 1 kurang 0 sama dengan 1. Kita dapatkan 1. Terus yang kedua, sama juga jalannya. Kita masukkan B1-nya ini 3. Yang di sini ya, 3. Kita masukkan 3 dikurang dengan 3 dikali 1. Nah, 1-nya itu yang ini. Maka hasilnya 3 kurang 3 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini 0. Terus yang ketiganya, baris pertamanya itu 2. Baris pertama 2 dikurang dengan 3 dikali 0. Nah, 0-nya itu yang ini ya. Baris kedua pada kolom ketiga. Maka kita dapatkan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Ya. Dah. Terus yang terakhir 4 ini. Ini yang terakhir, kolom keempat, 4 dikurang 3 dikali minus 2. Minus 2-nya itu yang ini, kolom terakhirnya juga. Maka 4 dikurang minus 6 sama dengan 10. Oke, 10. Nah, karena baris pertama pada kolom ketiganya ini masih bernilai 2, yang ini ya, itu masih bernilai 2, maka kita harus mengubahnya agar dia itu bernilai 0. Caranya sama seperti tadi, rumusnya kita itu B1 dikurang 2, karena ini anggotanya 2, dikurang 2 dikalikan dengan B3, karena dia kolom ketiga, jadi dia dikalikannya dengan B3-nya. Oke, sama seperti tadi. Ini dia, seperti di bawah sini. Nah, jadi baris pertamanya itu, kita lihat lagi, baris pertamanya itu 1, lalu dikurang dengan 2 dikalikan dengan ini 0. Maka kita dapatkan di sini, 1 kurang 2 dikali dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya 1. Nah, di sini kita dapatkan 1. Terus selanjutnya, kolom keduanya ini 0. 0 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 0 juga. Maka kita dapatkan di sini hasilnya 0. Maka kita dapatkan di sini 0 ya, teman-teman. Sini kita dapatkan 0. Terus yang ketiga juga seperti itu. 2 dikalikan dengan 2 dikurang 2 dikalikan dengan 1. Maka dapat hasilnya di sini selesai, kita dapatkan 0. Terus yang terakhir ini 10 juga. Yang 10 juga kita kalikan, kita ubah. Maka 10 dikurang dengan 2 dikali dengan minus 8. Kita dapatkan di sini hasilnya 26. Nah, sudah. Nah, pas kan? Sini kita dapatkan 26. Nah, hasil akhirnya dari yang sudah kita dapatkan tadi ini. Ini hasil akhirnya. Ini tahap terakhirnya ya. Pada tahap terakhirnya, kita sudah mendapatkan diagonal utamanya itu 1, 1, 1. Nih, 1, 1, 1. Dan angka di bawah diagonal utamanya ini sudah bernilai 0 semua. Nah, jadi tahap terakhirnya kita tidak perlu mensubstitusikannya lagi seperti pada metode Gauss, karena kita sudah mendapatkan hasilnya yang dimana di sini ini bernilai ini X sama dengan 26, terus minus 2 ini itu Y, dan minus 8 itu Z. Nah, caranya coba sampai sini, inilah hasilnya.
Inilah hasil akhirnya, 26 minus 2 minus 8. X sama dengan 26, seperti ini ya. X sama dengan 26, Y sama dengan minus 2, dan Z sama dengan minus 8. Nah, ini variabelnya sudah kita ketahui. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.